tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu pemilihan ulang tanpa calon wakil presiden nomor 2. Terus kenapa, Cok? Orang-orang pada takut sama Mas Gibran. Politik kita makin ngaco. Ada apa sebenarnya ini? Takut ya sama anak muda. diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Kalian yang kurang sportif, Cok, pengen gantiin lawannya. Loh, berarti kalian kurang apa ya? Gimana kalian bisa mempengaruhi suara kalian bisa menang? Gimana itu? Karena gara-gara Mas Gibran aja lo kalian nuntut gitu, Cok. Kenapa, Pak? Apa yang namanya? Berarti kerja keras kalian itu masih belum itu bisa mendapatkan hasil suara dari capres atau cawapres yang kalian itu. Nah, ini modelnya, Cok. Kenapa? Ngeri nih. Nah, begini pemikirannya gini. Bagaimana kalau kemarin nih ya, pasangan Pak Prabowo itu kalah. Nah, pasti kalian semua bilangnya gini, pasti ngebully gini. Nah, mau kalian punya wakilnya anak presiden, anak siapapun tetap kalah. Ya emang pasti banyak sekali perkara bulian gitu. Ini giliran udah kalian yang posisinya kalah, kalian nuntut curang, kalian nuntut pengaruhnya Pak Presiden, nuntut ada unsur-unsur juga dari macam sembako, dari hal lain juga. Nah itu, berarti kalian mainnya kurang sportif ini. Waduh, kasihan sekali. Ya udah legowo aja kan sudah diputuskan. Pemenangnya siapa kalau pungutan ulang biaya dari mana? Dari Anda? Nah itu. Janganlah beri pemikiran yang aneh-aneh yang bisa membodohi, Cok. Bapak, jangan. Next. PDI Perjuangan. Dapat kado dari PDI Perjuangan. Gimana konsepnya nih, Bang? Dari PDI ke Pak Prabowo dan Gibran. Smart dan bertalenta untuk para pendukung 02. Mantap. Ini politik yang paling sengit ini di tahun 2024 ini. Sangat sengit nih. Karena kritik demo-demo di luar nalar semua, Cong. Gak ada yang berhubungan sama sekali dengan capres dan cawapresnya, malah masih demonya ke presiden, pokoknya di luar nalar. Apalagi bisa apa sih Prabowo lihat rakyat kecil dibully? Viral bocah SD nangis sesungguhkan dibully temannya gegara jadi tukang rongsok. Pendidikan gratis umur hidup, rumah baru, moda dan tempat usaha. Ini baru pemimpin top. Karena apa? Coba sangat prihatin kepada masyarakat kecil, ikhlas dia kan nuntut.
Seketika teman yang ngebully terdiam, Allah angkat derajatmu nak dalam sekejap calon presiden. Aing luar biasa. Mantap. Mantap, mantap. Next. Definisi sudah berdamai dengan keadaan. Bapak Mahfud MD balas komen netizen tentang angka 16% suaranya. Nih balasnya. Yang 16% itu suaranya Pak Mahfud Gaksi. Apa balasnya? Nih Pak Mahfud, baterai di HP saya. Mantap Pak Mahfud. Next. Marilah kita semua. Oh lupa, kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Jatuhkan Anies, cak saya dukung Anda sebagai musuh dalam selimut ya Anies. Kenapa ini Cok? Jatuhkan Anies Cok. Musuh dalam selimut ada. Misi Imin adalah untuk menggagalkan rencana Anies menjadi presiden. Karena apa? Ngeri pengaruhnya Pak Anies ini Cok. Bawa-bawa agama, banyak sekali. Pusing ya. Baik, saya tanya sekali lagi ya Mas. Buat narasi curang-curang diminta penjelasan kok nggak bisa jawab. Cukup satu kata untuk 01. Stres. Kalau nggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja, jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. Ya. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak Tahu nggak? laporan. Tidak. Nggak, Jadi udah jawab itu aja. tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu nggak? Tentu yang melaporkan Enggak, lebih saya detail. tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Nggak punya bukti dia Jo. Nuntut nggak punya bukti itu hampa yang kada guna sebenarnya. Karena buang-buang waktu, buang-buang apa, rugi juga. Nuntut sesuatu yang nggak punya bukti. Itu namanya diintimidasi bukan Jo. Karena apa? Hakim-hakim nuntut, dia ngelapor terus nuntut, cuman buktinya nggak ada. Dimana bisa memperkuat gitu loh, apa? Kayaknya kurang kerjaannya, lebih ke gitu dia orang ini. Atau lebih ke gede bayarnya aja, karena tahu aja. Next. Kami seluruh rakyat Indonesia menagih janji Najat Rise jalan kaki Jakarta Jogja sambil engkek. Janganlah percaya sama omongan Bapak tua ini. Ngeri dia Cok. Oposisi terkuat di Indonesia ini Cok. Gak mau dia dikalah apa? Gak mau ngalah dia. Siapapun presidennya dia tetap oposisi Cok. Gak tahu pemikirannya gimana. Ini ngomongannya yang gak tepat-tepat. Kemarin janji Pak Jokowi masuk presiden jalan kaki dia. Nah sekarang lagi. Waduh Bapak Amin Rais. Apa ya kok selalu saja bertentang, tapi enggak apa-apa sih karena sebuah negara tuh emang harus ada apa ya variasinya gitu, ada oposisinya. Tapi ini terlalu Cok, keterlaluan sekali ini oposisinya. Makin ngeri, makin lucu. Almarhum Gus Dur sudah mengatakan dia akan jadi gelandang politik. Ya, benar. Next. This Yang is the kompleks. drama. I'm the drama. Ngeri kali Cok. Baru sadar saya Cok.